Shalom saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10, dan ini menjadi tema kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Temanya adalah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat kitab Efesus ini sesungguhnya dibagi menjadi dua bagian besar, di mana pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga ini berisikan tentang pengajaran ataupun doktrin tentang status atau kedudukan orang percaya di dalam Kristus. Bahkan juga Paulus juga mengajarkan tentang rahasia hidup di dalam Kristus. Yang kalau kita melihat pasal 2, bahwa sesungguhnya keselamatan itu adalah anugerah Allah, diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Yang kedua, pasal 4 sampai dengan pasal 6 ini merupakan penerapan di dalam kehidupan kekristenan. Artinya apa? Yaitu menerapkan pola hidup Kristen di tengah masyarakat, di tengah tantangan zaman saat ini. Saudara kasih Tuhan, tujuan Paulus untuk menulis surat kepada jemaat di Efesus ini pada dasarnya mendorong agar jemaat tetap hidup di dalam kekuatan Tuhan. Akhirnya dia bisa menjalani kehidupan di tengah kesulitan, di mana pada waktu itu banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat yang berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Sehingga Paulus menuliskan surat ini, jemaat Efesus harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu ketika Paulus menyampaikan surat itu, makanya di ayat 9 dikatakan akhirnya. Maksudnya apa? Akhir dari semua yang disampaikan Paulus itu, hendaklah jemaat di Efesus, saudara dan saya juga, menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Di sisi lain saya melihat bahwa sesungguhnya Paulus hendak menekankan bahwa kehidupan orang percaya itu sesungguhnya punya potensi yang besar untuk hidup sebagai pribadi-pribadi hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang percaya, bagi saudara dan saya. Mengapa orang Kristen itu harus kuat? Tadi dikatakan seperti ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Kristus. Ternyata orang percaya, saudara dan saya ini menjadi target utama, sasaran utama dari setiap pekerjaan iblis yang berusaha untuk menghambat, menghancurkan kekristenan. Di sisi lain, saudara kasih Tuhan, pekerjaan iblis ini berusaha untuk melemahkan juga, bahkan juga untuk merusak hubungan antara Allah dengan orang percaya. Iblis terus bekerja selama 24 jam. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, yang menjadi sarana bagi iblis untuk menghancurkan kehidupan orang percaya seringkali bukan hanya melalui memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga apa? Melalui setiap persoalan kehidupan kita, melalui persoalan ekonomi, melalui persoalan kebutuhan hidup kita, bahkan juga melalui usaha pekerjaan, bahkan juga melalui sakit penyakit, bahkan juga melalui teknologi yang saat ini dibutuhkan oleh setiap manusia, di mana melalui teknologi iblis bisa menyusup ke situ sehingga bisa mengutarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu hidup ini kan harus terus berjalan, hidup harus terus berjuang. Makanya Paulus katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana saudara dan saya menjadi kuat? Bagaimana orang percaya bisa menjadi kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kembali ke ayat 10 tadi dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Maksudnya apa? Rupanya di situ ada kata hendaklah kamu kuat. Ini kata yang dipakai di dalam bahasa aslinya adalah endunamoiste. Ini adalah bentuk salah satu bentuk perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau seandainya kita dituntut untuk hidup kuat secara terus-menerus, itu jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena kekuatan manusia itu terbatas. Maksimal kita bekerja mungkin dalam satu hari 12 jam. Ya, oleh sebab itu untuk menjadi kuat terus-menerus ini berarti kita butuh satu kekuatan yang lain agar senantiasa kita tetap dalam kondisi kuat. Kita butuh sesuatu yang bisa menopang, kita butuh sesuatu yang bisa menolong kita
untuk kita tetap menjadi kuat. Oleh sebab itu, untuk memperoleh kekuatan itu, kita harus bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya kasih Tuhan, hiduplah bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Makanya Paulus katakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuasa Tuhan. Kita bisa kuat di dalam kuasa Tuhan kalau kita mau hidup bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, ada di ayat yang ke-11 dikatakan, ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara kasih Tuhan, orang yang sedang berjuang itu perlu sekali senjata, di mana karena hidup orang percaya ini sedang berjuang, sedang berperang, berarti memerlukan suatu sarana yang harus dipakai untuk bertahan. Nah, apa yang harus kita gunakan? Ayat 14 yang harus kita gunakan, ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kemudian ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16, dalam segala hal pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat melawan, memadamkan semua panah api si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Rupanya saudara kasih Tuhan, orang yang sedang berjuang itu harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bagaimana kita bisa menggunakan itu? Makanya di ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya Allah sudah menyediakan itu. Allah sudah menyediakan perlengkapan itu. Yang bagi kita adalah, tugas kita adalah mengambil. Makanya dikatakan di ayat 13, sebab itu ambillah. Ya, Tuhan tidak akan pernah berkata ambillah kalau tidak disediakan. Rupanya Tuhan sudah menyediakan. Tugas orang percaya adalah mengambil, menggunakan hal itu. Tujuannya itu apa? Tujuannya ayat 11 tadi dikatakan agar kita bisa bertahan dan melawan. Rupanya ini yang dilakukan seseorang yang sedang berjuang. Bukan hanya bertahan, tapi juga untuk melawan. Yang ketiga, saudara Tuhan, di ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, ya. Fungsi perisai itu untuk melindungi, fungsi perisai itu untuk bertahan. Oleh sebab itu, maksud dari kebenaran firman Tuhan ini sesungguhnya fungsikan imanmu dalam setiap menghadapi kesulitan, dalam setiap menghadapi tantangan, dalam setiap menghadapi pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Saudara kasih Tuhan, iman itu adalah suatu keyakinan kepada Allah, keyakinan akan kuasa Allah, di mana dengan kuasa Allah itulah kita mampu menghadapi segala persoalan, terutama dalam menghadapi segala pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, saudara kasih Tuhan, ada di ayat yang ke-18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Rupanya orang yang sedang berjuang, orang yang sedang berperang pun ya harus hidup tekun di dalam doa. Doa ini merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doa merupakan alat komunikasi ya kita dengan Tuhan, bahkan itu tidak memerlukan pulsa, tidak ada biaya, dan itu Tuhan berikan sarana sehingga kita tetap bisa berhubungan dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, rupanya inilah yang Tuhan mau. Rupanya inilah kekuatan yang harus kita buat di dalam Tuhan. Sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan Paulus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, berarti kita harus hidup bersandar kepada Tuhan, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, menggunakan setiap karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, agar senantiasa kita tetap di dalam kuat di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasalnya 138 ayat yang ketiga dikatakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Rupanya doa itu ada satu kekuatan ketika kita mengalami kelemahan. Ya, doa itu satu kekuatan. Seperti kita punya HP, ketika baterai itu sudah mulai lowbat, kita perlu dicas kembali. Serupanya fungsi dari doa seperti itu, untuk satu kekuatan di dalam kehidupan manusia agar senantiasa kita dikuatkan. Ya, tadi saya katakan kekuatan manusia itu terbatas.
untuk kita terus kuat di dalam Tuhan, berarti kita harus dekat dengan sumber kekuatan itu, yaitu Tuhan. Kesimpulan hari ini saudara kasih Tuhan, sesungguhnya kehidupan orang percaya adalah sarana, target dari iblis yang berusaha untuk terus menghancurkan. Oleh sebab itu, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hiduplah bersandar kepada Allah, mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Pergunakanlah apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita semua, dan juga fungsikan imanmu dan tekunlah di dalam doa. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kebenaran firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali untuk kami terus hidup bersandar kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan kekuatan kami terbatas, tapi kami percaya Engkau Allah yang tiada batasnya, yang sanggup memampukan kami sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam sedekah Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas. Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa di share kepada saudara kita seiman agar